Zikirnya kan supaya ingat toh. Yang dibaca dengan yang dirasakan tuh biar sama, biar nyambung. Jangan yang dibaca radina billahi robba pikirannya no Facebook. Kayak gak nyambung berarti, makanya gak tembus. Jadi kita belajar istiqomah itu supaya apa yang kita baca dengan apa yang dimaksud bacaan itu nyambung dengan hati kita. Jadi dulu itu Mbah Yai begitu. Mbah Yai itu mengajarkan santri-santrinya. Padahal ya cuman 1-2 kali itu bisa melekat di hati santrinya. Kenapa ya? Lafaz yang dibaca, makna yang ada dalam lafaz itu beliau tancapkan di dalam hati santri-santrinya agar merasakan apa yang dibaca. Nah, niku tujuannya istiqomah diantaranya yaitu biar kalau sering membaca nanti lama-lama faham. Kalau lama-lama faham nanti Allah yang kasih faham maksud dari bacaan itu apa. Kan loh, rodina kan hafal semua ini kita ini. Rodina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tapi diuji, dikasih sesuatu koyok-koyok menyalahkan. Berarti belum rodina billahi robba, itu masih di mulut saja. Jadi masih di lisan saja. Itu enggak ngefek di hatinya, nanti enggak ngefek. Rodina punya rencana sudah mateng, sudah disiapkan, enggak jadi. Ya sudah, berarti radina billahi. Nah, kita itu memang enggak bisa. Kalau manusia kok sering kepleset, ya sudah disitulah kita itu sebagai bentuk, kalau kita itu ya manusia, bukan Tuhan. Kalau kita ditakdirkan sering salah, ya akui kesalahan itu. Kenapa? Ya memang kita bukan Tuhan yang sering salah. Kita itu sering kehidupan kita itu enggak sesuai dengan realnya ya. Biar kita tahu bahwa yang mengkondisikan kita, keadaan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. SMS wis dimuateng rencanane kei banjir gak situ ya wis radina billahi robba. Itu enggak usah diminta, nanti dikasih sendiri. Allah ingin kasih tahu, ngene lho cong maksudnya iku radina billah itu kayak gini loh. Oh gitu. Nah ngajinya bab ini, enggak usah nunggu prakteknya kapan. Kok dikei dhewe karo Gusti Allah, enggak usah khawatir. Jadi enggak usah kok gak paham-paham, enggak usah minta aku kok enggak paham tuh ngaji-ngaji. Wis pokoke ngaji, engko nek sampean njaluk difaham, dikei praktek. Prakteknan bahaya. Ojo minta pokoke ya Allah, pokoke aku ngaji iki perkara apik. Sunai Kanjeng Nabi menyampaikan atau mengkaji ilmunya para ulama, ya sudah itu bagus. Dan nyatanya kita di majelis ini ya betul-betul tidak ada niat lain kecuali ya tadi bagaimana mengkaji apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun laku kita belum bisa seperti beliau-beliau. Dong itu serodina, sing diwaca radina billahi robba uripe ngeluh hae. Gak usah diwaca rotipnya, yang radina dilewati saja besok. Langsung singkat Al-Fatihah langsung itu. Kita itu sudah ditakdirkan begini, alhamdulillah. Ya mungkin saudara-saudara kita masih ditakdirkan maksiat oleh Allah. Kita ditakdirkan ngumpul bareng-bareng, bisa silaturahim, bisa bermusafahah, bisa ngopi bersama, bisa ngaji bersama, bisa zikir bersama. Ini kebaikan yang sesekali kalau Allah memberikan sesuatu yang membuat kita sedih, jangan kaitkan dengan kebaikan ini, biar kebaikan ini abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang kecangkeman ya begitu, percuma rotipan dari dulu ya wae banjir tetap kebanjiran. Loh kalau bahasa kita enggak begitu. Alhamdulillah walaupun saya kebanjiran, dunia saya sekalipun habis, saya masih punya sesuatu yang mungkin berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku cek duwe salat. Barang yang sangat penting di hadapan Allah. Aku masih punya mungkin sedekah. Saya masih punya, walaupun tidak bisa diandalkan di hadapan Allah, minimal jangan dijadikan korban. Jangan dijadikan efek samping dari sesuatu yang membuat kita mestinya harus sabar. Begitu, caranya begitu untuk
Mengenal lebih dekat Allah itu kayak gitu. Ngaji itu tujuannya bukan biar jenengan kenal saya, tidak. Kita ini nggak dikenal nggak masalah. Tapi bagaimana kita ini bisa kenal Allah. Allah itu siapa? Dan Allah keinginannya apa di dalam kitabnya? Allah menciptakan kita ini tujuannya apa? Menciptakan fasilitas yang lengkap kayak gini ini untuk apa? Ya sesekali Allah kasih sesuatu yang memang settingannya Allah. Kita ini bisa apa? Kali itu bisa dilebarkan, tapi Allah kalau kasih air yang melumpah, siapa mau tampung air itu? Ada sesuatu yang tidak bisa diikhtiari, biar kita kenal, oh ini loh Allah. Ya boleh kita ini bahas banjir begini. BMKG itu sekolahnya luar biasa. Wah ya banjir, Allah ngersane banjir tetap banjir. Tapi bukan berarti terus kita wong pasrah dengan wong malas tahu, itu kan beda. Adanya BMKG itu bentuk ikhtiarnya kita sebagai hamba Allah, adapun ketentuan dan kepastiannya hanya milik Gusti Allah. Ini terus faham, nanti difahamkan dalam bacaan yang kita baca. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, sekarang ngajinya bab bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Monggo niki diwaca bareng. Rotib to, ada di rotib niki to. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah dengan nyebut namanya Allah, walhamdulillah dengan memuji kepada Allah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, kebaikan yang ada di muka bumi ini yang kita rasakan atau yang dirasakan oleh saudara kita, kejelekan atau hal yang menimpa, keburukan yang menimpa kepada kita, kepada siapapun yang ada di dunia ini, itu tidak lepas dari bimasyiatillah, kersane Gusti Allah. Pun niku akidah, niku difahami dulu. Nanti ikhtiar itu setelah itu, setelah memahami ini. Nah, orang-orang yang difahamkan, guru-guru kita, ulama-ulama atau orang-orang Islam yang difahamkan dalam bab ini, ya dia akan memahami apapun kejadian yang dia alami, ya tentu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian di zaman dulu, apa zaman dulu nggak ada musibah? Musibah itu sejak zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, namanya musibah itu mesti ada. Udah coba zaman Nabi Nuh, Nabi Adam ya ada musibah, pembunuhan besar-besaran. Saudara saling bunuh-membunuh. Berarti saling membunuh itu sudah ada. Jadi kalau ada kejadian pembunuhan, jangan nggak usah kaget, ya nggak usah takut. Yang perlu itu hati-hati, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banjir itu malah ada banjir yang diabadikan di dalam Al-Quran. Banjir yang menimpa Nabi Nuh, banjir yang menenggelamkan Fir'aun. Nggak ada apa-apanya banjir kemarin itu kalau kita melihat itu. Coba bayangkan, itu kan bukan cerita fiktif. Quran itu diturunkan, dibaca, difahami, diyakini, itu Allah. Kok bisa begini banjir? Oh, nggak ada begitu. Kalau kita itu nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah mengacu. Banjir, gunung meletus, tsunami itu sudah ada sejak dahulu. Yang perlu dikaji dan perlu diulang-ulang untuk dikuatkan itu hati kita yang suatu saat akan ditimpa musibah, suatu saat diberi nikmat, itu bagaimana? Nikmat dari dulu ya ada, dari dulu wong seneng terus, mau yang Islam mau yang kafir dua-duanya sama. Mau musibah yang muslim yang kafir sama, kena semua. Cuman di saat ada musibah kita di mana? Apakah kita min ahli taat? Kalau kita min ahli taat, kalau dulu ketika Nabi Nuh diuji, yang kelompoknya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah karena min ahli ta'ah.
Jadi pas bencana itu bukan kok berarti Nabi Nuh terus enak-enakan, enggak, yo ikhtiar. Yo lari-lari sampai ketakutan sebagian. Jadi banjirnya ya sama, banjir itu ya kena Nabi Nuh juga kena Fir'aun juga. Tapi Nabi Nuh diselamatkan sama Allah. Statusnya dua, yang kelompoknya beliau Nabi Nuh dan umatnya itu min ahli ta'at, min ahli tauhid. Yang kelompoknya Fir'aun min ahlil kufri wa min ahli syirki. Yang kelompoknya Fir'aun dan bala tentaranya itu kelompoknya orang-orang kafir. Ini akal yang waras saja sudah kira-kira yang selamat yang mana. Kita ini loh, kira-kira dari dua kelompok itu yang selamat yang mana. Sudah jelas, Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Nuh diselamatkan. Jadi nggak ada kaitannya. Terus kita nggak boleh ini sebab gara-gara maksiat, gara-gara sesajen ada musibah. Enggak begitu juga. Ya kadang-kadang memang yang ahli taat dikasih musibah untuk mengangkat derajatnya si ahli taat itu. Makanya statusnya ketika ada musibah ya dua, kita di mana saat musibah itu? Sama, ketika diberi nikmat ya kita di mana? Kalau kita sedang dalam kemaksiatan, maka nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pangelulu, ngerti pangelulu apa? Istidraj kalau bahasa Arabnya itu istidraj, kalau bahasa Qur'annya. Kalau pangelulu itu dibiarkan, sudah terserah sudah. Itu loh. Wis gak diurusi karo Gusti Allah. Ayo, pengen gak diurusi karo Gusti Allah, dijarne karo Gusti Allah. Wis pokoknya dijarkan. Sekalian berbuat dosa, dibiarkan biar nanti balasannya sekalian menenggelamkan sekalian. Apa mau kita seperti itu? Makanya kita nggak boleh alergi dengan ujian, itu nggak boleh. Nggak boleh alergi dengan ujian. Terus bawaan orang mukmin, bawaan orang Islam itu sudah bawaannya. Cuman ya tadi, bagaimana kita menguatkan? Kita nggak bisa menghindar dari musibah, itu nggak bisa. Kita hanya bisa menguatkan, meninggikan kualitas sabar kita yang bisa. Kita ngaji itu meninggikan kualitas syukur kita, meninggikan atau meningkatkan kualitas sabar kita. Nah kita itu nggak bisa menghindar, nggak bisa. Oleh karena itu melihat bab ini tidak ada musibah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Kalau orang faham bahwa ini al khair wasyarr bi masyiatillah, nek wis padha kersane Gusti Allah kan ya padha wae. Cuman bedanya kalau al khair, kalau kebaikan itu bahasanya syukur, enak-enakan. Kalau yang bahasanya syarr, yang menimpa musibah yang tidak mengenakan kita, itu ya pintunya sabar, kan begitu. Oleh karenanya orang yang kalau kita tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah dengan segudang fasilitas yang ada di dunia ini, ya onoe kecewa tok, ruwet tok, gak ono syukure, sampai disinggung karo Gusti Allah. Qalilam ma tashkurun. Nanti amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Nek wis Gusti Allah sing mandekne dalane rezeki, sapa sing ayo. Kita ini alhamdulillah masih diberi jalan rezeki, masih diberikan kesehatan untuk masih alhamdulillah. Jangan sesekali kita menganggap dan mengorbankan amaliyah kita yang sudah kita kerjakan hanya karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak ono kaitane salat karo ekonomi, enggak ono kaitane, Pak. Salat ae. Ekonomi. Enggak ada kaitannya salat dengan rezeki, itu enggak ada. Rezeki ya rezeki aja. Salat saja. Tapi kalau berdoa minta diberi rezeki yang barokah, minta diberi rezeki yang mudah, itu iya, tapi enggak ada kaitannya. Kalau berkah iya, ada kaitannya, tapi kalau banyak dan sedikitnya enggak ada. Banyak contohnya orang-orang yang ahli ibadah hanya diberi rezeki yang sedikit oleh Allah secara finansial, diberi rezeki sedikit sama Allah. Itu tidak menunjukkan keberhasilannya ibadah, tidak ada kaitannya. Ibadah itu kaitannya ta'abbud wa taqarrub ilallah, kedekatan seorang hamba Allah.
Wong nek sedekah karo Gusti Allah gak gak butuh, Pak. Kayak Kanjeng Nabi itu gak butuh dunia. Dunia itu untuk Kanjeng Nabi kok. Orang-orang yang dapat percikan dari sifatnya Nabi itu ya begitu. Kita tidak harus seperti itu. Minimal kita tahu ketika Allah takdirkan kita kok dimudahkan urusan dunia. Ya mungkin ada yang ditakdirkan disempitkan urusan dunia misalkan. Jangan kaitkan ibadah kita. Sudah kita istiqomah, tetap istiqomah. Kita pertahankan ibadah itu sambil kita memahami, menteladani apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu enak-enaknya zaman mesti. Zaman ulama-ulama dulu bahkan zaman Kanjeng Nabi itu mau sholat itu sampai taruhannya nyawa. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah untuk mempertahankan ibadah itu sampai nyawa taruhannya. Loh kita nih, ya Allah, kita ini taruhannya malas tok. Kita itu ngelawan malas tok gak kuat, Pak. Malas itu dulu, orang-orang dulu untuk mempertahankan Islam yang itu sangat-sangat besar nilainya di hadapan Allah itu nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Lah kita taruhannya apa? Malas. Ya Allah. Musuh malas wis gak ngatasi kok. Musuh HP wis gak ngatasi kok. Diuji mati. Alah, kita itu masuk golongan min jumlatil Fir'aun nanti ini. Ayo melok Nuh atau melok Fir'aun, melok Nabi Nuh atau Nabi Fir'aun. Kan begitu bahasanya. Wah, diuji kita zaman di Nabi Nuh, ya ikut Fir'aun betul. Nabi Nuh kan agak ada susah-susahnya. Nah, kita ini gak mau susah. Wong sholat yang gampang gitu aja kita tinggalkan kok. Apalagi tauhid. Dulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini saya kisahkan ya, jenengan gak usah punya pikiran saya harus seperti itu malah ngedrop semua. Pokoknya ini ya, diceritakan ya saya terima, minta kepada Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah untuk mempertahankan ketauhidannya, Islamnya itu sampai taruhannya nyawa. Jadi diseret sama mantan bosnya, disuruh kembali ke agama dulunya. Itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Lanjut agamamu atau ikut saya. Kalau agamamu, ya sudah kamu harus saya tindis batu hitam yang panas, bahasanya begitu. Kalau ikut agamamu dulu ya sudah kamu saya bebaskan dan kamu akan saya beri sesuatu yang kamu minta. Loh. Ini kalau kita jadi Bilal saat itu, sudah saya ikut sampean aja lah. Yang penting ada mobilnya, yang penting ada rumahnya, yang penting hidup enak kan begitu kan? Yang penting Grab lancar, ekonomi lancar. Kita itu otak-otaknya begitu. Musuh malas kalah, apalagi musuh kayak begitu ditawari. Bukan malas. Piye salat? Apa tinggal sik salat kita kayak mobil, kita kayak omah wis Fir'aun tenan iku. Loh coba. Karena tahu kelas-kelasnya iman kita ya masih di situ. Makanya jangan dibiarkan, dipupuk, disiram, dirawat agar kita mendapatkan anugerah akidah yang betul-betul sangat berharga di mata Allah ini agar tumbuh terus sehingga kita merasakan nikmatnya berislam dan beriman. Engkau terus paham itu mau. Ya kuncinya karena di situ. Ya, makanya laku selaku walaupun kita belum bisa, kita ini masih jauh dari apa itu. Kita ini hiji ekonomis montang-manting, subuh hilang, duhur hilang, asarnya hilang. Kok mau diuji mati? Kok mati? Fir'aun tenan, Fir'aun zaman Nuh. Diuji malas, diuji sibuk sedikit, wis hilang semua, sholatnya hilang, wis rotibe hilang. Sholawatnya hilang, semua hilang. Yang tersisa adalah makan. Bagaimana ekonomi yang itu dulu juga pernah dipikirkan oleh Fir'aun dan Haman. Bukan Hamam ya, Haman. Ini Hamam lagi. Jadi Fir'aun itu punya patih namanya Haman. Haman pakai N. Itu pikirannya begitu. Nanti kalau kamu keluar dari ajaran Fir'aun, dari Tuhan Fir'aun, siapa yang kasih makan kamu? Siapa yang akan menjagamu? Sama. Utak-utak ekonomi ngoten itu. Diragukan.
Tapi mereka yang dipilih oleh Allah, diberi iman dan diberi Islam, akidah, maka saya tetap akan ikut birabbi Musa wa Harun. Saya tetap ikut Nabi Musa, apapun yang terjadi. Sudah, taruhannya sampai segitu, Pak. Taruhannya itu, karena ya tadi sudah merasakan betapa nikmatnya pemberian Allah berupa iman dan Islam itu. Kan diancam begitu, kamu kalau ikut Musa akan saya bunuh, akan saya keluarkan dari pegawai, dari umal itu pegawai akan dikeluarkan, dipecat, bahkan akan dibunuh. Bahasanya begitu. Lah kita ini nggak usah ada yang nawarin, musuh diri sendiri, males sama musuh ekonomi aja sudah berantakan kita ini. Loh ngono, ini laku nggak di hadapan Allah iman yang seperti ini. Monggo. Karena masalahnya mati itu nggak nunggu kita soleh dulu. Mati itu ya terserah Allah, nggak nunggu soleh dulu baru mati, rezeki kita lancar dulu baru mati, tidak seperti itu. Makanya apapun al khairu wasyarru, biarlah Allah yang menentukan. Kita jaga akidah ini, kok ditakdirkan khair ya alhamdulillah, ditakdirkan syar ya sabar, inna lillah. Masalahnya di situ. Ini kita sepakat, masalahnya orang jatah selesainya di dunia itu kan nggak nunggu dia kaya dulu, nggak nunggu dia berhasil dulu, nggak nunggu dia soleh dulu, nggak nunggu dia baik dulu, nggak nunggu jadi Pak Ustadz dulu, nggak nunggu jadi Pak Imam dulu. Nah, itu di situ letak keperhatian kita di situ. Sehingga dengan kita mengistiqomahkan, kita membaca itu, ya kita berharap kesolehan-kesolehan yang Allah berikan kepada kita, walaupun yang kecil, sangat kecil banget nilainya ini, itu bisa menjadi pupuk untuk akidah kita. Kalau toh suatu saat kita sudah jatah di dunia kita habis, kita punya bekal untuk sowan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diparingi umur panjang, alhamdulillah. Doa muga-muga umur panjang, ini umur panjang sing barokah. Engkau ya tenang, dicukupi sama Allah. Dikai kesempatan waktu yang tidak sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Ya kata disampaikan Habib Fatir. Ya, kalau orang sudah diambil barokahnya sama Allah, itu waktu kayak kurang, kayak nggak cukup, sampai ciri-cirinya nggak cukup, waktunya kurang, itu ibadah ditinggalkan. Terutama ibadah yang wajib, yang sholat itu kok sampai lari-lari ketinggalan, sampai berani meninggalkan itu keberkahan hidup kita sudah mulai hilang. Kenapa? Lah cuman berapa menit kok nggak sempat itu. Padahal yang berjam-jam urusan duniawi kita sempat. Ini kan logikanya ada nggak masuk. Kita musuh diri kita aja kita belum bisa. Apalagi musuh sampai kayak beliau-beliau itu. Makanya kita minta kepada Allah. Tidak ada yang berharga di hadapan Allah kecuali hal-hal yang memang diinginkan oleh Allah. Di antaranya ya sholat 5 waktu. Tidak ada yang berharga nopo toh. Coba apa? Mobil kita. Mobil saya tuh nongkrong di bengkelnya Pak Madun. Besi tua, jadi besi tua. Ya boleh punya, tapi apalagi rumah kena banjir, ludes, banjir, kena gempa satu, nggak usah lama-lama lah, buat 2 menit saja, hilang. Alhamdulillah yang kita nggak dikasih begitu. Alhamdulillah. Yang betul-betul berharga, yang kokoh, itu al-qaulu tsabit la ilaha illallah, yang akan kokoh dan berharga di hadapan Allah niku cuman tauhid la ilaha illallah. Baju paling bagus sama ngerti bahannya dari apa? Dari sutra, dari ular. Jijik, sesuatu yang menjijikkan, ulat. Kok dibangga-banggakan sampai dicita-citakan pengen punya baju yang bagus, sama ngerti bahan terbaik baju itu ya dari ulat. Lu bareng jijik begitu kok diniati lu. Sampai berani-berani ninggal waktu lu. Apa ya? Mobil yang mewah sama itu kalau sudah mongkrok ya besi tua sama. Kok dicita-citakan sampai berani meninggalkan kewajiban seperti sholat, seperti ibadah itu. Logika kita sudah dihijab sama Allah. Ya enggak apa-apa, itu duniawi boleh-boleh saja, tapi jangan menjadi hal yang mengorbankan ibadah kita yang sangat berharga di hadapan Allah. Apalagi rumah saat gempa hilang.
hilang. Dagangan, kok berani kita sampai meninggalkan sholat hanya karena dagang, digawe banjir sewengi sama Allah, set hilang. Ini loh yang masih ada itu ini. Suatu saat kita dihilangkan oleh Allah nyawa kita, asal kita membawa al-qaulus tsabit, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, selamat insyaallah. Selamat insyaallah, selamat fid dunya hatal akhirah. Ya karena kita butuh dunia ya kita cari, ya kita itu memang syariatnya Kanjeng Nabi, kita cari yang halal, semangat ya kudu dicari. Tapi jangan sampai tadi melewatkan hal-hal yang menjadi cita-citanya Fir'aun dan bala tentaranya sampai berani meninggalkan akidah agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa diberi kemudahan, jangan sampai kita disibukkan sampai lalai waktu, jangan sampai. Wahai saudaraku yang saya cintai, pesan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang beliau sudah berhasil dalam menanamkan akidah kepada dirinya sendiri dan murid-muridnya, saya yakin pesannya sama seperti itu. Jaga. Kalau toh kita belum bisa, ya kita sadari dalam diri kita ini bahwa kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta sehat diniati, nek wis sehat digawe apa sampean? Cara kasarane ngoten, ya Allah. Misalkan minta sehat, Allahumma, ada doa sehat dulu saya dapat dari Mbah Yai. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. La ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah. Niku kula niku pernah pas berdoa ngoten niku mbayang nih. Terus nek sehat sampean gawe apa? Sampean gawe kerja sing sampai lali salat ngono ku. Sing sampean gawe kerja sampai berani makan sing haram kayak gitu. Kualat kita nanti. Kan kita kan sering minta Allahumma afina ya Allah, Allahumma sallimna ya Allah, minta diberi selamat ya Allah, minta diberi lancar rezekinya ya Allah, minta diberi sehat ya Allah. Cara dibalik tanya sebelum diijabahi loh ya. Mesti diijabahi sama Allah. Saumpama ada pertanyaan begini, terus kalau tak kasih sehat, sampean gunakan apa? Ayo berani jawab gak? Apakah sampean gunakan untuk meninggalkan sholat? Untuk makan yang haram? Sehat yang kamu minta itu minta ke saya, minta ke Allah. Terus saya kasih, itu kamu gunakan apa? Makanya bentuk munajat seperti itu ya kita kembalikan, ya Allah minta sehat agar sehat ini bisa saya jadikan kekuatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah berilah rezeki yang lancar, jangan sampai menyibukkan ya Allah, agar apa? Agar bisa saya bekal saya, keluarga saya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Wapi tenan, munajat yang seperti itu enggak usah banyak-banyak. Nonton niku pun kesadaran pribadi ketika berdoa itu sangat menarik mustajabnya doa. Berarti bang bocot duwa sampai sing amin amin, gak ngerti karepe opo iku. Allahumma shalli ala jadi malaikat karepe apa? Mbah pokoke ngono. Mending sithik tapi sing roh karepe, sedikit tapi tahu maksudnya. Ada titik takarrubnya ketika doa ya Allah. Misalkan doa ya Allah, mungkin diparingi sehat, misalkan ya Allah jenengan berilah sehat, Allahumma afina fi badanina ya Allah, jenengan berilah sehat badan kami ya Allah. Diniati kalau sehat jenengan kasih ke kula ya Allah, keluarga saya ya Allah, akan saya gunakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah berikanlah yasir lana umurona ya Allah, urusan kami jenengan mudahkan ya Allah. Terus kalau jenengan mudahkan saya gunakan untuk bertakarub kepadamu ya Allah. Rabbana, macam-macam lah doa-doa niku. Pokoknya muaranya, arahnya, kebaikan-kebaikan yang kita minta kita kembalikan untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saged dipaham mboten niki? Saya dipaham guys. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah
nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya tadi itu saya nuturi diri saya sendiri, bukan nuturin jenengan. Nah, kalau saya ngaji sendiri di rumah kan yang dapat manfaatnya saya. Kalau ngaji bareng-bareng barangkali ini manfaat buat kita semua, kan begitu. Jadi sama, kita itu sama. Masih kayak tadi itu, kepentingan kita masih duniawinya kita. Masih sesuatu yang akan hilang seketika, tidak ada bekasnya. Niat kita masih, bahkan sampai urusan sholat itu diniati krono dunia nih. Ya Allah, sampai tahajud bareng. Tahajud itu wis api-api sholat sunnah didesain sama Allah di malam hari. Ngono jek krono dunia meneh. Padahal kita siang itu sudah full urusan dunia, sudah. Itu saatnya kita itu bermanja-manjaan dengan Allah, minimal 2 rakaat misalkan. Kalau enggak sempat ya sholat hajat, atau mungkin baca napa hasbunallah wa ni'mal wakil. Gusti, saya ini enggak ono apa-apane. Rencanaku gagal kabeh misalnya. Ya Allah, ya jenengan yang nakdirkan ya Allah. Gitu. Kadang-kadang kita sudah idealis banget, cara menata ekonomi, cara menata keluarga itu kayak sudah idealis, nanti saya akan begini, umur begini akan begini, bareng umur 2 tahun kasih stroke sama Allah, gagal kabeh. Ayo. Banyak itu. Enggak usah nunggu stroke dulu kita ini, enggak usah. Sudah yang ada di depan mata kita ini jadikan ibrah. Oh, cita-cita banyak ini gagal. Sudah berapa ribu cita-cita kita yang gagal. Udah gak percaya kalau ini bukan karena Allah. Karena Allah semua nih, semua. Ya kayak kita ini loh ditakdirkan di sini nih, siapa sing nakdir dulu itu dari Jawa ke sini, dari Makassar ke sini, siapa sing nakdir? Allah semua. Dan ini kita kembalikan pada langkah selangkah harus diniati, kebaikan-kebaikan yang diniati agar apa? Agar ada nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu mboten salat tok, banyak engko kerja ya iso diniati ibadah. Apapun bisa masuk. Ya niki Syekh Al-Haddad dawuh beliau memberikan akhlak tuntunan kepada kita sampai urusan berjalan saja itu loh. Urusan sebelum kita melangkah kemana niku diniati biar langkah kita dihitung ibadah oleh Gusti Allah. Sing kerja diniati sing apik. Yang kita sedang silaturahim ke teman kita lagi ngopi diniati sing apik. Lha niku kebaikan-kebaikan yang seperti itu tidak ada namanya sia-sia. Percuma saya begini, percuma saya ngaji, enggak ada percuma. Yang percuma itu maksiat. Percuma saya maksiat. Percuma saya poya-poya, percuma saya hal yang haram itu percuma. Walaupun menyenangkan tetap hukumnya percuma. Karena innal batila kana zahuqa, yang batil itu sirna. Tapi kebenaran, kebaikan tidak ada yang sirna. Yang menyirnakan itu kita sendiri. Percuma saya sudah begini, ya seorang itu. Saya sudah bila-bila puasa 40 hari tapi panggah sepi ya warungnya. Lho sing ngongkon sampean ben poso ben rame lho sapa? Panggah ngene ekonomiku. Loh, piye to? Ki sing salah Gusti Allah apa sampean? Wah. Ibadah sing disalahno. Sampai urusan jalan Syekh Al-Haddad dikai akhlak, dikai adab, dikai tata caranya. Biar laku kita, karena setiap badan kita itu ada 2 sisi, ada sisi positif, negatif. Tangan kita ya ada positifnya, ada negatifnya. Sing positif apa dinilai ibadah, sing negatif apa ada semua. Ini dawuhnya beliau saya bacakan sedikit ala barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tangkula qadamaika illa ila khairin au fi hajatin. Sesekali kita niki sadar bahwa Allah ciptakan kaki ini kan ya nggak mungkin sia-sia toh. Jadi Allah menciptakan tangan nggak mungkin apa mesti ada tujuannya. Ada yang diperintah, ada yang dilarang dari yang diciptakan oleh Allah.
Jadi Allah menciptakan, ada pertanyaan. Kalau babi itu nggak boleh dimakan, kenapa harus diciptakan? Loh, tidak semua yang diciptakan itu untuk dinikmati. Memang sengaja didesain, diciptakan untuk dihindari. Banyak sesuatu yang diciptakan untuk dihindari. Termasuk setrum. Ayo monggo, setrum itu kan ada kan, diciptakan oleh Allah, ada kabel setrum. Itu untuk dihindari atau untuk dipegang? Yang alasan kalau babi itu diciptakan nggak boleh dimakan, ya percuma Allah menciptakan, itu setrum itu mencekel, mati. Gampang-gampangnya lah. Ada yang begitu, kenapa harus diharamkan? Sing enak diharamno. Sing enak ku nafsune, Pak. Dampaknya itu yang kita cari. Oh, ini yang dampak, nggak boleh. Nah, makanya termasuk tangan, kaki, mata, semuanya ada dampak negatif, ada dampak positif. Nah, dawuhnya beliau, hendaknya jangan sampai kita biarkan kaki kita berjalan tanpa ada niat yang baik dan tidak ada hajat yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaku sak melaku, jalan sejalan harus ada niatnya. Sampai kan dari sini pulang nanti niat istirahat di rumah, persiapan besok sholat subuh. Ojo diniati, kenapa kok pulang duluan? Besok upacara. Loh, ojo diniati upacara. Gak usah diniati besok upacara sendiri. Kenapa pulang? Persiapan Pak besok sholat subuh. Iku niatnya sampean ngomong itu wis pahala sampean. Iya toh? Bedanya mempunyai ilmu enggak? Pamitan besok upacara. Nilai ibadahnya upacara ini apa? Niati besok. Sebelum upacara kan ada bangun tidurnya dulu, ada wudhunya dulu. Enggak sampean perhitungkan. Padahal itu yang penting. Yang penting-penting malah hilang. Nek ngaji itu tujuannya begitu. Kok jamnya ini kok pulang? Biasanya sampai malam. Iya Pak, besok saya harus sholat subuh berjamaah. Loh gitu kan Pak. Walaupun ditakdirkan jam 7 baru bangun ya sudah. Itu kan takdir toh. Tapi aja terus nih ngono lho Mas Teku. Gayane aku seniat ora sampean gugah. Ngono kuwi aku wis paham, aku ya tahu kaya ngono dadi yo. Aja terus nih laku ngono ku. Wis ya Allah, sampai gak sempat sholat subuh iku lho, kaya kerja apa sih? Sholat subuh 2 rakaat kok gak sempat iku lho, ya Allah naudzubillah. Kerja apa kita itu, kerja apa? Sibuk apa kita lho, sibuk apa? Ya kalau kita misalkan gak makan 1 hari, kecuali kalau saya bekerja, saya betul-betul nggak makan, kok sampai kerja untuk mempertahankan nyawa, kok kita ketinggalan subuh, insya Allah dimaafkan sama Allah. Paham nonton ini? Misalkan kita punya alasan, sampai lapo kok gak sholat subuh, aku suwi bu, kau kesel aku. Keselnya kita itu kan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting dalam tubuh kita. Kalau kita misalkan kesel, capek sampai ninggal sholat sebab mempertahankan nyawa, iki aku gak kerja, gak mangan tenan iki. Kok sampai ramen bela nih saya kerja sampai lewat waktu subuh. Kalau enggak saya nanti dipecat bos saya. Kalau dipecat saya enggak bisa makan misalkan. Itu mungkin masih dimaafkan. Iku cek kudu qadha. Lho kita ini bengi yo ngopi, yo nganggur, duit punya, rokok yo jarum super, kopi ini yo ono. Kok sampai sholat subuh telat tuh alasan capek itu kok malaikat gak ngandel. Jadi monggo sadar kiambak-kiambak termasuk kula. Paham nggih? Ya monggo sing guyu-guyu niki ketok ya pengalaman. Lah ya sibuk. Kita itu kan sama ya. Kita punya pekerjaan ya sama, ada waktunya kerja, kita kerja, waktunya istirahat kan juga istirahat kan. Kok sampai kita beralasan, aku gak sholat subuh, kesel apa? Kayak kesel kalau nggak kerja, nggak makan, betul-betul nggak makan kelaparan, ya itu mungkin dimaafkan ya sama Allah. Loh kita ini yo rokok yo sampurna, yo cisamsu, uang yo di ATM yo ada. Kok alasan kita nggak subuh atau nggak sholat duhur, nggak sholat asar karena pekerjaan itu kok kelihatannya kok nggak masuk. Secara fikih nggak masuk, secara tasawuf nggak masuk. Nah, makanya kita harus sering-sering ini sebagai pelajaran. Kulo niat nasihati diri saya sendiri. Artinya bukan berarti saya baik ya, daripada jenengan, tidak. Monggo majelisan tujuannya sama-sama, ayo sama-sama. Mana yang kurang pas, tidak monggo. Bisa jadi jenengan lebih baik daripada saya dalam beberapa titik-titik tertentu, mungkin keikhlasan jenengan. Tapi dalam bab syariat harus saya sampaikan. Oh ninggal sholat itu gak oleh, Pak. Kan ngonten toh. Ya, urusan pribadi hati kita siapa yang terbaik di antara kita tidak tahu. Tapi hukumnya Allah tetap harus kita sampaikan dalam majelis demi kebaikan kita bersama, kan begitu. Ya, makanya insya Allah
Selama kita masih diberi oleh Allah kesempatan hidup ini, kita kerja, diniati kerja ini yang halal, ini yang biar kita terhindar dari toma, biar kita bisa membayar hutang itu wajib. Diniati yang positif-positif lah, insya Allah nanti barokah. Kalau barokah, insya Allah sholatnya gak melayu-melayu, enggak ngejar-ngejaran sampai enggak, insya Allah seperti itu. Semoga menjadi keterangan yang barokah. Sudah jam 10. Memang isanya agak telat, jadi nyuwun ikhlasnya. Kalau jam 10 lewat ya mohon ikhlasnya. Insya Allah nek ikhlas nanti jenengan dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, saya juga dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ngaji malam ini, semoga dari awal langkah kita dari rumah ke sini sampai ninggal wayai kelon barang ditinggal ini muga-muga aja nganggur, dihitung nganggur sing duwe bojo ya. Ini masih enak-enake kelon kan jam segini to. Jenengan pulang wis mambu iler mambu wis gak enak. Makanya insyaallah barokah niki diniati tenan. Jangan sampai langkah yang sudah kita niatkan ini sia-sia, tidak ada nilainya. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari Ratibul Haddad, kita mendapatkan barokah dari kitab Risalatul Muawanah, ulama-ulama kita, sehingga keluarga kita dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.